Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Sumaningtyas. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banuati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen Reguler plus semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti: pertama, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapatkan perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. 2. Kebersihan dan kerapian. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerja. Maka faktor ini harus diperhatikan, seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, dan penata ruang. 3. Alur dan jalur. Arah yang dilakukan oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi. Baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. 4. Keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Contoh, penggunaan satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. 5. Bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contoh, penataan dalam pembuatan gedung dan luas gedung. 6. Kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, rute. Contoh, jenis, merek, daya angkut, keunggulan yang didapat, dan sebagainya. 7. Kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai kecelakaan kerja. Contoh, pemberian kelengkapan peralatan kerja dan kenyamanan kerja. 8. Pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi, dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Contoh, penggunaan sistem deteksi keamanan. 9. Jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Contohnya, penjadwalan yang merata, karyawan putri tidak dijadwalkan pada malam hari. 10. Personalia. Yang dimaksud personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh, penerapan asas kepemimpinan yang sah, ASI dan ASU. 11. Kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan sehingga perabotan kantor harus lengkap. 12. Kemudahan dan kenyamanan tempat bekerja. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. 13. Kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh,
pengikutsertaan asuransi bagi semua karyawan. 14. Permesinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Contoh, penggunaan mesin yang memenuhi standar. 15. Pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksana pembukuan. Contoh, penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas senyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman, dan peluang. Contoh, penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau mode yang lagi populer. 2. Menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah mengenai permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga waktu penyerahan. Perusahaan mampu bersaing dan pada saat akan menempatkan pada posisi artis terdepan. Contoh, penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit, juga menyediakan bahan pakaiannya sesuai dengan selera konsumen. 3. Menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, ras. Contoh, penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Motzler membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar. Selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur, waktu pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Contoh, bagian personalia perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan setara 1, laki-laki, dan sebagainya. 2. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menentu kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus sesuai dengan standar kerja, sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contoh, penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. 3. Pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap suatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan, atau mungkin terdapat standar yang telah ditetapkan. 4. Memudahkan
delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok ataupun tim. Sebagai contoh, perusahaan yang memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang terhubung dalam gugus kendali mutu. Inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh sampel material maupun suku cadang lainnya. Untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan, inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjualan atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Prosedur pengambilan contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap 1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1000 unit 3 material tersebut memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan diterima. Akan tetapi, bila terjadi satu cacat dalam contoh, maka 1000 unit akan dapat diikuti beberapa pilihan. Pertama, seluruh material yang dikirim akan ditolak atau dikembalikan. Akan tetapi, berakibat pada pengeluaran biaya pengembalian yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Kedua, seluruh material atau barang yang dikirim diinspeksi untuk memisahkan material mana yang lolos sensor, mana yang tidak. Pilihan terakhir, jika hanya satu atau terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka diambil contoh acak. Yang kedua, untuk pemeriksaan silang dengan tingkat toleransi bagi penerimaan atau penolakan material tergantung batas toleransi yang ditetapkan. Manajemen persediaan. Setiap persediaan merupakan bagian utama dari model kerja, merupakan aktiva yang pada saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam satu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda dan tinggi rendahnya tingkat perputaran akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Analisis jalur kritis. Analisis jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermittent atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini tidak berusaha untuk menggambarkan jalur jaringan aliran proses produksi. Beberapa faedah dari analisa jalur kritis adalah dengan digambarkannya logika tergantung dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu produk terperinci sebelumnya. Dengan perhitungan dan pengetahuan waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. Dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan waktu penyelesaian sangat kritis dan tidak kritis, sehingga kemungkinan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha yang terdapat kegiatan tersebut.
Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.